Tabernacle of David. Nah, sekali lagi bahwa ini penting sekali, walaupun tidak 100%, maksudnya tidak terlalu mudah untuk dipahami. Jadi sekali lagi saya sarankan saudara mengikuti yang seri 1 dulu. Tapi begini saudara, Tabernacle of David, seperti kita tahu bahwa ada 2 tabernakel pada saat zaman Daud ya sebagai raja, yaitu tabernakel Musa dan tabernakel Daud sendiri, tabernakel David. Tapi yang akan dipulihkan yang tabernakel David. Menarik sekali, bukan tabernakel Musa. Bukan tabernakel Musa, tapi tabernakel David yang akan dipulihkan. Ini ada hubungannya dengan praise and worship, saudara. Kalau saudara tahu mengapa praise and worship menjadi bagian yang amat sangat penting sekali. Amat sangat penting sekali. Terutama di gereja kita. Itu adalah core-nya, itu adalah DNA-nya. Ya. Nanti kita akan tahu mengapa praise and worship itu bukan sekedar 30 menit session yuk kita nyanyi lagu rohani bareng-bareng. Tidak demikian. Kalau konsepnya hanya pokoknya ada lagu rohani bareng dinyanyikan, maka akan lebih baik kalau kita putar dari internet, dari YouTube. Pasti akan lebih perfect. Tapi tidak, saudara. Jadi kita sama-sama masuk ke dalam pujian dan penyembahan karena ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada sesuatu. Gitu loh. Jadi pujian penyembahan dinaikkan 30 menit session pertama. Saya ajak semua ikut serta aktif. Jadi bukan cuma part nonton yang di sini jingkrak-jingkrak nyanyi lagu rohani. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mungkin saudara pernah dengar, kalau saudara mengikuti seri kita dari dulu, saudara akan tahu bahwa 30 menit pertama saat pujian penyembahan itu adalah momen saatnya di mana kita bisa membawa sesuatu buat Tuhan. Session setelah itu, session khotbah dibagikan, firman disampaikan, itu saat kita menerima. Kalau gini, saya kasih pertanyaan yang sangat simple, sangat simple. Kalau saudara yang jadi Tuhannya, kalau saudara yang jadi Tuhannya, saudara lebih ingin mendengar khotbah yang top, bagus sekali, atau pujian, penyembahan? Saudara tahu jawaban yang mana? Karena dia tidak perlu God, Tuhan Allah, tidak memerlukan khotbah yang memukau. Karena dia adalah firman dia sendiri. Tapi pujian dan penyembahan dia tidak bisa bikin karena dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Itu harus datang dari engkau. That's the moment you give. Itu adalah saat dimana kita punya kesempatan untuk memberi. Gitu loh. Dengan membuka mulut menaikkan pujian sepenuh hati itu tidak akan mengurangi image kita, tidak. Gitu. Jadi mari kita masuk dengan pengertian pemahaman yang benar. Oke, Tabernacle of David. Ya, sekali lagi saya harus masuk dari background mengapa kita sudah tahu bahwa Tabernakel Musa itu didirikan Tuhan sendiri yang menyuruh Musa untuk mendirikan tabernakel. Di dalamnya ada furniture yang paling penting yang namanya tabut perjanjian, the Ark of Covenant. Tapi Tuhan tidak pernah berkata kepada Daud, kamu bikin satu lagi dong buat aku. Tidak pernah. Itu idenya dia sendiri ya. Kita tahu itu dari minggu lalu. Nah, pemulihan tabernakel Daud, restoration of tabernacle of David. Ada 3 kata. Saya ulang sedikit dari minggu lalu. Restoration yang kedua, tabernacle yang ketiga, David personnya. Restoration, restorasi, pemulihan berarti ada sesuatu yang tanda kutip mungkin rusak sehingga perlu direstorasi. Oke, lalu tabernakel, kata yang kedua, what is tabernakel? Apakah itu tabernakel? Itu adalah tempat pertemuan sesuatu yang di dunia dengan yang ilahi, di mana pada saat itu konteksnya Tuhan berdiam di atas tabut perjanjian, tempat pertemuan. Itu tabernakel. Lalu personnya David, mengapa yang satu ini menjadi sangat spesial di mata Tuhan? Kalau saudara baca di seluruh Alkitab, Daud dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan berkata pernah suatu saat, I have found David a man after my own heart. Aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Kata Tuhan demikian. Dan ternyata predikat orang yang berkenan itu pernah kalau saudara cari di Alkitab dari depan sampai belakang, itu cuma diberikan pada 2 orang. Nomor 1 tentunya saudara tahu, seorang yang namanya Henok, dia tidak mengalami kematian, dia terangkat. Yang kedua adalah Daud, ya tentunya satu lagi Yesus sendiri. Udah cuma itu saja, tidak ada lagi.
under the old covenant ya, di dalam perjanjian lama. Nah, kita harus tahu mengapa ini ada apa dengan orang yang namanya Daud. Apakah dia orang yang suci, kudus banget, tidak pernah berdosa? Ternyata tidak. Dosanya kalau kita mau hitung, mungkin akan ketemu dosanya dia atau kesalahannya dia lebih banyak daripada kebaikan yang dia pernah bikin. Mengejutkan sekali, mengejutkan sekali. Lalu apa yang membuat Tuhan pernah berkata, aku menemukan orang ini, orang yang berkenan padaku. Daud sekali membuat kesalahan mengakibatkan beberapa orang bisa mati, nggak cuma 1-2 orang. Di akhir masa pemerintahnya, mendekati akhir masa pemerintahnya, dia membuat sebuah sensus yang tidak berkenan di hati Tuhan sehingga sekian ribu orang harus mati karena itulah gara-gara dia. Bayangkan ya, kita banyak kan cuma tahu oke, dosanya Daud ya adalah ya oke, dia bersekongkol untuk dengan orang-orangnya untuk membunuh seorang siapa namanya? Dia mau ngambil Batseba sehingga suaminya harus mati terbunuh, dikirim ke medan perang. Uria. Yes, Uria. Tapi ternyata banyak, tidak cuma itu. Ya. Nah, itu adalah background story mengapa Daud. Nah, begini saudara. Oke, saya mulai dari awal. Saudara tahu Daud itu berasal dari mana? Dari mana dia? Lahir di mana? Kotanya dia apa namanya? Masa lupa? Bethlehem. Daud itu dari Bethlehem. Bukan cuma Yesus yang lahir di Bethlehem. Daud itu, kalau saudara lihat KTP-nya Bethlehem. Daud itu dari Bethlehem. Dia dari Bethlehem. Jadi pada saat tentunya kita tahu kisah dia sejak sebelum dia jadi raja, dan suatu saat dia menjadi raja menggantikan Saul. Pada saat dia menjadi raja dan dia ingin membangun sebuah ibu kota buat negara tersebut, Israel, karena dia menjadi raja di Israel selama 40 tahun. 7,5 tahun dia memerintah atas Yehuda, sukunya sendiri, dan 33 tahun atas seluruh Israel. Logikanya adalah apa? Adalah dia ya tentunya akan membawa tabut perjanjian ke kotanya sendiri dan menjadikan Bethlehem sebagai pusat pemerintahan. Ya, kotaku sendiri kan, gitu kan logikanya. Tapi tidak demikian. Yang dilakukan Daud bukan itu. Nah, ada satu kota saat itu belum ada Yerusalem, namanya Jebus. Jadi pada saat bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka dapat bagian sendiri kan. Semua suku 12 suku dikasih tanah, dikasih milik pusaka, dikasih tanahnya, oke, sebelah sini. Sehingga seluruh negara dibagi-bagi menurut suku Israel. Now please follow this carefully. Tapi ada satu daerah yang tidak diserahkan kepada suku Israel. Kenapa? Karena itu masih diduduki oleh musuh keturunan Kanaan. Nama kota itu adalah Yebus. Pertanyaannya, mengapa kota itu tidak direbut? Zaman Saul 40 tahun memerintah, kota itu tetap diduduki musuh. Saudara tahu kan, begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka harus merebut semua kota-kota yang diduduki musuhnya dan dijadikan milik pusaka mereka. Saudara pasti tahu itu. Nah, tapi ada satu kota ini namanya Yebus. Nantinya akan jadi Yerusalem, tapi itu tidak bisa direbut saat itu oleh Saul. Mengapa? Karena ini. Lihat. Karena posisinya. Nah, Daud saya katakan 7,5 tahun pertama dia memerintah atas sukunya sendiri. Dia dari Yehuda. Saul saat itu dia dari suku Benyamin. Nah, di antara wilayah itu ada satu kota tidak terlalu besar, namanya Yebus. Ini masih diduduki musuhnya selama Saul memerintah. Sampai akhirnya Daud naik takhta jadi raja, dia pikir yang ini pas nih secara geografis karena dia berada di perbatasan, ini wilayah si Saul, ini wilayahnya dia. Taruh ibu kotanya di situ kayaknya cocok banget. Menjadi center, secara geografis menjadi pusat pemerintahan itu pas sekali. Tapi masalahnya, problemnya masih ada penghuninya, masih ada musuh di sini. Dan bukan cuma ini, kalau kita lihat gambar berikut. Nah, ini posisinya dia ada di pebukitan. Jadi kalau saudara ke Israel, ya, itu ada bukit yang kala itu disebut Mount Zion, Bukit Sion. Belakangan dirubah menjadi Temple Mount Solomon, mendirikan bait suci di situ. Bayangkan ini dikelilingi oleh lembah. Terus ada temboknya.
Saudara ingat Yosua mau menaklukkan Yeriko. Ini mirip-mirip. Nah, masalahnya gimana caranya? Karena ini posisinya tinggi, menaklukkan ini gimana? Tidak mudah. Jadi kalau secara militer, kalau saudara lihat ada sebuah kota yang terletak di atas bukit dikelilingi oleh lembah, ini sangat sulit ditaklukkan. Karena apa? Karena posisi tinggi mau diserang dari bawah, itu 99% yang di bawah akan kalah karena dengan mudah ditembakin dari atas. Itu strategi militer sampai sekarang selalu demikian. Jadi mereka selalu mencari tempat yang lebih tinggi. Nah, ini sebabnya sampai sekian lama ini masih diduduki orang Yebus, orang aslinya. Saul pun udah dah, pokoknya kita udah dapat semua bagian kita masing-masing, udah ini tetap ada musuhnya tengah-tengah. Nah, Daud mikir yang ini pas banget. Dia mikir gimana caranya menaklukkan yang ini. Mungkin dia tidak tahu bahwa secara profetik titik ini bersejarah. Kalau kita mundur sekian ratus tahun, moyangnya yang bernama Abraham ya pernah mau mengorbankan anaknya yang namanya Ishak. Di mana? Di sini. Mount Moriah, di sini. Spotnya ini, tapi sekian ratus tahun kemudian ini diduduki musuh. Cerita lain pada saat Abraham membebaskan Lot, ya pada saat itu diserang beberapa kerajaan dan dia membebaskan Lot akhirnya, ya pulang dari perang Abraham disambut seorang yang misterius bernama Melkisedek. Saudara ingat Melkisedek? Ya, siapa orang ini? Alkitab cuma mencatat Melkisedek adalah King of Salem. Raja damai. Salem itu damai. King of Salem. Tapi bukan cuma King of Salem, Raja damai, tapi dia adalah imam Tuhan yang maha tinggi. Jadi seorang Melkisedek itu adalah imam dan raja. Dua jabatan dipegang oleh satu orang. Itu profetik karena suatu saat sekian ratus ke depan ada seorang raja yang akan berjalan di muka bumi namanya Yesus. Dia juga memegang dua jabatan sebagai imam dan raja. Dan itu dijumpai oleh Abraham di sini juga. Jadi secara profetik ini tempat ini mengandung banyak arti. Tapi ada problem. Nah, kita sudah tahu tadi problemnya apa. Nah, strategi militer satu-satunya adalah kepung. Dikepung kan, supaya apa? Orangnya nggak bisa keluar masuk. Lama-lama kelaparan kan nyerah sendiri. Begitu. Itu strategi yang umum dilakukan. But the problem is kota ini dengan mudah mencukupi dirinya sendiri karena ada mata air di bawah yang bernama Gihon Spring. Jadi mereka pun meskipun dikepung, mereka tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Karena mereka bisa mengambil air dengan mudah dari mata air yang mengalir di bawah tanah. Sampai sekarang masih ada kalau saudara ke Israel. Nah, lihat. Nah, ini kota di atasnya, di bawahnya ada Gihon Spring, mata air. Sehingga mereka bisa menimba air dengan mudah tanpa harus keluar kota. Si Daud mikir, gimana caranya menaklukkan ini? Satu-satunya cara adalah harus masuk lewat sini pasukannya. Gitu. Kotanya tinggi, ada temboknya. Setiap kali dia mendekat, orang-orang Yebus mengolok-olok Daud dan berkata, ada satu tagline yang terkenal banget. Bahkan orang buta dan orang lumpuh pun bisa mengalahkan. Jadi mereka sesumbar, nggak akan kau bisa mengalahkan kami karena posisi kotanya seperti itu. Tapi ada satu kelemahan, yaitu ini. Masalahnya siapa yang mau lewat sini? Akhirnya Daud berkata gini, oke, siapa yang berani masuk lewat sini akan menjadi panglima tentara Israel. Itulah saatnya seorang yang bernama Joab akhirnya volunteer, ya, saya maju. Dan dia maju dan menaklukkan, mereka harus masuk melalui saluran air dan singkat cerita menaklukkan kota tersebut. Ya, dan begitu kota tersebut ditaklukkan, namanya diubah oleh Daud menjadi The City of David yang nantinya menjadi Jerusalem, City of Peace. Salem is peace artinya. Itu akhirnya menjadi Jerusalem. Dan di situ dia bangun tabernakel. Dia mungkin juga belum tahu, tapi dia melakukan suatu tindakan profetik bahwa kota ini suatu saat menjadi pusat penyembahan. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi seluruh dunia. Gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, lanjut dari yang minggu lalu, saudara lihat gambar ini kan minggu lalu. Selama pemerintahan Saul, ya 20 tahun terakhir, tabut perjanjian itu diambil oleh Filistin, ya saudara tahu, dan akhirnya dikembalikan tapi
taruh di tempat yang namanya Kiryat Yearim. Selama 20 tahun, tabut itu udah ditaruh di sini. Padahal tabernakel Musa itu ada di sini, Gibeon. Nah, begitu Daud menjadi raja, dia pikir nggak bisa. Karena tabut perjanjian itu adalah the presence of God. Dia mau dekat dengan hadirat Tuhan. Jadi dia pikir tabut perjanjian harus aku bawa ke Yerusalem, ke ibu kota, ke City of David. Itulah idenya Daud. Nah, kita harus tahu mengapa Daud menjadi sangat spesial. Mengapa Daud spesial di mata Tuhan? Tidak banyak clue di Alkitab, tidak banyak petunjuk di Alkitab, tapi ada 2 ayat yang luar biasa. Mari kita lihat Mazmur 132 ayat 3-5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari aku. Saya nggak mau tidur sampai saya mendapatkan tempat untuk Tuhan. Itu isi hati dia. Dan Tuhan tahu, Tuhan melihat hati. Sehingga Tuhan begitu impress, begitu terpukau dengan satu orang ini, meskipun dia bukan orang yang sempurna. Nah, kalau kita buka di 2 Samuel chapter 7, 2 Samuel ayat 7, suatu hari Daud berkata kepada Nabi Nathan, aku ini tinggal di istana mewah, tapi tabut Tuhan ada di tenda. Aku mau bikin rumah untuk Tuhan. Nabi Nathan cuma bilang, ya udah, bikin aja apa yang kau anggap baik. Tapi malam itu Tuhan bilang sama Nathan, kamu balik ke Daud, katakan begini. Tuhan berkata demikian kepada Daud melalui Nabi Nathan. Daud, apakah engkau mau membuatkan aku rumah? Dengan kata lain begini, Tuhan bilang, selama sekian generasi tidak pernah aku tinggal di rumah. Aku selalu tinggal di tenda dari zaman Musa, saudara tahu kan? Sehingga ide Daud itu begitu menyentuh hati Tuhan. Dengan kata lain, cuman kamu satu-satunya orang di Israel yang punya ide mau membuatkan aku rumah. Dan tadinya idenya Daud membuatkan Tuhan rumah, akhirnya berakhir dengan Tuhan membuat sebuah covenant dengan Daud. Tuhan ngomong gini, aku akan menjadi bapaknya keturunan Daud, dan ia akan menjadi anakku. Ini keturunan Daud. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukul yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selamanya, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini gara-gara ide Daud, aku mau bikinin rumah buat Tuhan. Tuhan ngomong gini. Jadi kita bisa tahu kenapa Daud itu so special. Sangat spesial di mata Tuhan. Ya. Nah, kita akan lihat lebih jauh. Lalu dia punya ide, oke, tabut harus aku bawa ke Yerusalem. Dan dia mengumpulkan seluruh Israel untuk membawa tabut. Tapi sesuatu terjadi. Kita tahu ceritanya ini kan? Salah caranya. Dia menggunakan cara Filistin. Tabut ditaruh di atas kereta, ditarik lembu. Meskipun dia menghimpun seluruh bangsa, tapi caranya keliru. Apa yang terjadi kita tahu. Seorang yang namanya Uza harus mati karena tanpa sengaja menyentuh tabut Tuhan pada saat lembu itu tergelincir. Lihat. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledoran itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Ya, saudara boleh baca sendiri. Caranya keliru. Akhirnya nggak jadi kan dibawa, belok. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed Edom, orang Gad, tinggal di sana 3 bulan. Dan kita tahu ceritanya, begitu tabut itu ditaruh di rumah Obed Edom, Obed Edom diberkati Tuhan luar biasa karena hadirat Tuhan ada di situ. Nah, ada fakta menarik tentang orang yang namanya Daud ini. Saudara tahu pada saat, kalau kita dengar nama Daud, yang paling terkenal adalah saat dia berperang melawan Goliat tuh. Anak Sunday School pun tahu. Saudara tahu pada saat dia mengalahkan Goliat dengan batu kan, habis itu dia ambil pedang, lalu dipenggal tuh kepalanya Goliat. Kalau saudara ingat, saya nggak tahu saudara ingat nggak, kepala itu dibawa kemana?
Daud menenteng kepala raksasa Goliat dan dia berlari ke Yerusalem. Belum Yerusalem saat itu namanya. Untuk mengubur, kepala itu dikubur. Tanya, kenapa harus repot-repot? Dari lembah Elah, tempat pertempuran, ke Yerusalem itu zaman sekarang naik mobil setengah jam. Jadi kalau dulu berbukit, dia lari, gotong kepala raksasa. Berapa lama dia lari? Berapa sulit perjalanan dia? Hanya untuk menguburkan kepala seorang yang bernama Goliat. Prophetically speaking, ini menarik. Ini fakta menarik. Mungkin dia tidak tahu bahwa sekian ratus tahun mendatang ada seorang raja juga yang juga dari Bethlehem, namanya Yesus, yang akan mati di bukit itu. Goliat adalah orang God. Yesus mati disalib di bukit yang namanya Golgotha, Goliath of God, Golgotha. Exactly the same spot. Prophetically speaking, dia mungkin nggak tahu bahwa suatu saat seorang raja juga yang dari Bethlehem, ternyata raja tersebut yang namanya Yesus telah dinubuatkan sekian ribu tahun sebelumnya bahwa ada seorang keturunan wanita yang akan menghancurkan kepala keturunan ular. Kepala itu ditaruh situ sama si Daud. Ya, maka kita tahu di Alkitab tempat bukit Golgota disebut juga bukit tengkorak. It's amazing though. That's amazing fact. Nah, lanjut ya. Setelah tragedi ini salahnya Daud, bukan salahnya Uza. Daud yang jadi raja. Kenapa dia bisa tidak tahu bagaimana cara membawa tabut dengan benar? Dia lupa baca Alkitab mungkin. Karena sudah tertulis di Perjanjian Lama. Begini caranya. Nah, ini yang dilakukan Daud akhirnya. Setelah 3 bulan, dia ulangi lagi kali ini dengan cara yang benar. Harus imam yang membawa. Ini yang dilakukan Daud. Saya harus ngebut ya, waktunya cepat. Ya. Pertama, dia merebut tempat musuh yang diduduki musuh dan akan digunakan untuk membangun Yerusalem, kotanya Tuhan. Lalu dia memiliki ide membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem setelah 20 tahun diabaikan oleh Saul. Lalu di 1 Chronicle 15 ayat yang ketiga, dia mengumpulkan seluruh Israel, gathered all Israel untuk membawa tabut. Dia nggak sendiri, dia tidak hanya dengan pasukannya. Seluruh Israel diajak, ayo kita jemput hadirat Tuhan, kita pindahkan ke ibu kota. Menyertakan seluruh jemaat, ayo kita hampiri hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan harus ada di tempat tinggal kita. The Ark of the Covenant itu adalah hadirat Tuhan. Lalu menyiapkan seluruh jemaat, seluruh rakyatnya untuk membawa hadirat Tuhan. Membawa hadirat Tuhan ini hadirat Tuhan ini diwakili dengan tabut perjanjian. Ya, membawa itu berarti ministering the presence of God, ministering the presence of God. Saat saudara cuma tanda kutip kelihatannya nyanyi sebuah lagu bareng-bareng, tanpa kita tahu, kita ministering the presence of God. Karena kita sedang mengatakan sifat-sifatnya Tuhan. Jadi pada saat saudara menyanyikan lagu yang tadi, saudara harus setuju dengan liriknya. Nggak bisa cuma buka mulut, pokoknya saya nyanyi. Tidak demikian. Pada saat saudara setuju dengan apa yang saudara ucapkan, maka at that moment you are ministering the presence of God. This is something spiritual. Kelihatannya orang cuma, oh ya dia cuma nyanyi. Tidak demikian. It's in the Bible. Ya, ini penting sekali dan ini harus dibawa oleh imam. Imam adalah orang yang dikhususkan, tidak sembarangan orang. Orang Lewi, imam dikhususkan. Kalau saudara ingat sekian ratus tahun yang lalu, seorang yang bernama Musa, orang yang hebat, dia pernah berkata di hadapan Tuhan begini. Ini terkenal, dia pernah ngomong gini, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan dengan kami, jangan suruh kami pergi. Tahu kan? Kalimat itu Musa yang ngomong. Asal ada lagunya kan. Jika engkau tak bersamaku, ya kan? Ku tak mau melangkah. Ingat lagu itu.
Itu Musa yang ngomong. Tapi di sini settingnya kurang lebih kebalik. Tuhan yang ngomong, kalau bukan imam yang gotong, aku nggak mau pergi. Did you get something? Ini harus orang ini yang dikhususkan, set apart, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nggak bisa sembarangan orang. Minggu lalu saya sudah jelaskan, hadirat Tuhan bisa dinikmati semua orang, bisa dirasakan, tapi the presence carrier, orang yang membawa itu nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Orang tersebut harus dikhususkan. Ini konsep masih berlaku sampai sekarang, masih berlaku. Makanya orang-orang yang tadi bermusik di sini disebut imam musik, bukan hanya musician. Did you get that? Imam musik. Nah, ini yang dilakukan. 2 Samuel 6:13. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. Nah, ini saya perlu Stanley. Stanley boleh tolong on keyboard. Henry juga on drums. Yes, worship leader please. Singers please. Pak Aris boleh. Tadi singers siapa? Bu Lina, ya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan apa? Seekor lembu dan seekor anak lembu. Ya, udah siap ya? Lihat, 6 langkah. Sebentar, ini dari Kiryat Yearim mau dibawa ke Yerusalem. Kita lihat dulu, berapa jauh? Nah, ini dari Kiryat Yearim ke Yerusalem jaraknya 12-15 kilo. Setiap 6 langkah berhenti. Bukan cuma berhenti, setiap 6 langkah berhenti dan mengorbankan 2 hewan. Lembu dan lembu gemukan, betul kan? Lihat, berarti jumlah langkahnya kira-kira kalau langkah orang dewasa harus melangkah jauh 12-15 kilo, sekitar 30.000 langkah. Ya, ini matematis. Dan melangkah 3.000 langkah, setiap 6 langkah harus menaikkan kurban. Berarti ada berapa kurban ya? Hitung aja, 3.000 dibagi 6, 5.000 kurban. Kalau sekali menaikkan kurban 2 hewan, berarti total 10.000 hewan. Daud tidak sendiri, seluruh bangsa. Come. Please come over here. C ya? Alkitab mencatat dia dengan seluruh bangsa ya membawa tabut. Ya, kamu di depan. Nah, ini yang membawa tabut. Katakanlah gitu. Harus berjalan sepanjang 12 kilo. Dan kita tahu Daud adalah worshiper. Dia tidak cuma jalan yuk jalan bareng, enggak. Dia jalan, kita minggu lalu sudah belajar memuji Tuhan, menyembah, bernubuat. Nah, sekarang kita akan lihat 6 langkah itu seberapa. Coba for the Lord is good. Ya. Ini. 6 langkah. Siap ya? Siap. Ini ceritanya jalan kan 6 langkah ya. Oke, siap? Go. No, sebentar. Menyanyi. Loh iya kan Daud kan gak diam toh, gak cuma nyanyi ya semua. Empat, 5, 6. Stop dulu sebentar, stop dulu. Ngapain? Potong hewan 2. Sebentar. Mau motong hewan untuk membawa kurban bakaran, pertanyaannya mau dibakar di mana? Berarti harus apa? Bangun mesbah dulu toh. 6 langkah sebentar, bangun mesbah. Yuk bangun mesbah. Oke, potong hewannya, taruh, bakar. Udah, kira-kira berapa menit? Dari bangun mesbah, potong hewan, bakar. Berapa menit? Sejam katakanlah. Sejam. Oke, nggak cukup harusnya. Oke, habis itu lanjut 6 langkah lagi. Gue back there. 6 langkah lagi. Ayo.
mezbah lagi. Oke, tapi ingat, dia tidak sendiri. Seluruh bangsa. Jadi saudara bangkit berdiri sekarang. Di tempatmu. Ya, kita akan 6 langkah ke sana. Biar ngerasain. Oke, siap? Yes. And His mercy endures forever. Terus. For the Lord is good. Oke. Ya, 12 kilometer. Pertanyaannya, kapan nyampenya? 12 kilo, ini kita cuma berapa langkah? Ini cuma berapa meter saudara? 5-6 meter. Bayangkan kalau satu langkah itu 6 meter, berarti satu langkah itu 1 meter, berarti 6 meter dia berhenti. Seluruh bangsa. Total ada 10.000 hewan dipotong. Oke, thank you. Ya, silahkan kembali duduk. 10.000 hewan. Nah, pertanyaannya tadi ya. Terus yang kedua gini. Saya tanya saudara, saya nggak tahu saudara bisa tahu. Satu lembu berapa harganya? Ayo Google. Satu ekor lembu berapa harganya? Gak ada yang pernah beli lembu 1 ekor. Saya udah Google saudara. 1 ekor lembu ini gini. Kalau untuk dikurbankan, dipersembahkan, mereka tidak cari second class, enggak, the best. 1 ekor lembu katakanlah di Australia harganya bisa 2.000 sampai 2.500. Ya. Kali ini berapa? Berapa biayanya? Ayo, siapa yang jago matematika? Biayanya berapa? Ya? Nih. 20 juta Australian dollar. Cuman buat bawa ini 1 kotak dibawa dan dia menari-nari. Mestinya tadi nari tuh. Bukan cuma menyanyi, bernubuat, tapi sambil menari. Alkitab mencatat dia menari sekuat tenaga. Biayanya sekian. Sebentar, kalau saudara bendahara, saudara pasti protes. Kalau saudara bendahara, saudara kerja di sebuah kerajaan untuk raja, saudara pasti protes sama rajanya. Raja, boros. Memboroskan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Cuman buat bawa, kenapa harus menghabiskan 20 juta? Minggu lalu kita udah belajar ya, bahwa dia meng-hire musicians itu setahun dia menghabiskan 30 juta. Setahun, at least 30 juta dolar setahun selama 33 tahun. Silahkan hitung sendiri. Worship is not cheap. Karena dia tahu the best untuk Tuhan. Saya percaya ini pasti udah banyak yang protes, aduh kelamaan nggak nyampe-nyampe. Nah sekarang ini berapa lama waktu yang dibutuhkan? Alkitab tidak mencatat berapa lama. Tapi kalau saudara tanya sama ChatGPT, saudara kan kaget berapa. 30.000 langkah, setiap 6 langkah berhenti. Bukan cuma berhenti paling tidak sejam 2 jam, sekian jam untuk bangun mezbah dulu, potong hewan, naikkan kurban bakaran, dah selesai, baru jalan lagi. Cuma 6 langkah berhenti lagi. Sekian banyak perhentian. 12 sampai 15 km. Kalau saudara buka AI ChatGPT, dia akan kasih tahu saudara kurang lebih perjalanannya adalah, are you ready? 5 bulan. 5 bulan saudara. Gimana caranya? Itu dengan catatan dia nggak 24 jam jalan kan. Manusia kurang lebih 12 jam. Max 12 jam. Sehari hanya dipakai 12 jam. Dia butuh 5 bulan baru sampai. Tidak masuk akal. It's in the Bible. Sampai saya titik itu saya
saya bertanya sebentar, ini apa benar-benar 6 langkah? Jangan-jangan nggak 6 langkah lagi, mungkin 600 langkah atau gimana gitu. Karena 5 bulan. 5 bulan melakukan hal yang sama. Kita mencatat bahwa ini hanya bisa dilakukan karena begini. Akhirnya kita tahu Daud itu orang yang paling sering berperang. Setelah dia menjadi raja Israel, kita mencatat Tuhan mengaruniakan kedamaian. Jadi akhirnya damai dari musuhnya, nggak perang. Nah kalau ini ditinggal 5 bulan, tiba-tiba diserang musuh kan nggak lucu kan? Nangkap maksudnya kan? Jadi masa itu sudah damai, maka dia punya ide ini. Oke. Makanya banyak bahkan scholars yang meragukan, enggak, itu bukan 6 langkah itu. Itu pasti enggak 6 langkah. Karena enggak mungkin, terlalu lama. Terlalu lama naik turun ngangkat gitu. But Alkitab mencatat 6 steps. Kita enggak tahu. Katakanlah itu 6 langkah. Apakah orang yang mau menghabiskan waktu 5 bulan hanya untuk membawa hadirat Tuhan? Selalu akan diperhadapkan dengan pertanyaan, nggak harus seperti itulah, udah nggak usah terlalu ekstrim. Nah, kita lihat Daud menari-nari dengan sekuat tenaga di hadirat Tuhan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Saya suka kata ini, dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Dancernya nggak ada sih hari ini. Lagi off. Oh, ada Bu Vera tadi. Oke, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ini tidak sepi, saudara. Full musik. Full musik. Dan ini yang paling mengejutkan ini. Ia berbaju efod. What is baju efod? Baju efod adalah baju yang dipakai hanya oleh imam. Sebentar, Daud bukan imam. Daud bukan imam. Kita tahu ceritanya, Saul pernah suatu kali, tanda kutip, nyelonong. Dia menaikkan kurban bakaran yang harusnya dilakukan oleh imam saat itu Samuel. Ditungguin Samuel telat, nggak datang-datang. Ya udahlah, musuh udah dekat, udah aku toh sama aja kan, pokoknya untuk Tuhan toh. Akibatnya apa? Dia kehilangan kerajaannya. Cuman gara-gara itu, dia tidak seharusnya menaikkan kurban bakaran karena itu hanya boleh dilakukan imam. Nah, minggu lalu kita udah belajar Daud itu melanggar banyak hukum Taurat, tapi dia tidak mati. Dia tidak kena hukuman. Dia pakai baju efod. Berarti titik itu dia memposisikan adalah imam. Dan jangan lupa, untuk mengenakan baju ini dia harus menanggalkan jubah kerajaannya. Dia harus dicopot dulu, baru dia bisa pakai yang ini, sehingga dia sama dengan orang-orang ini. Imam adalah posisi orang yang melayani hadirat Tuhan. Jadi di mata Daud, aku lebih memilih melayani hadirat Tuhan, dekat kepada Tuhan daripada posisiku sebagai raja. Tanggalkan. Saudara kan tahu ceritanya, dia menari dengan sekuat tenaga, lalu dia diolok-olok oleh istrinya sendiri kan, ya kan? Kamu malu-maluin aja. Seperti itu. Tapi dia nggak peduli. Dia cuma ngomong, di hadapan Tuhan yang telah memberikan takhta ayahmu kepadaku. Istrinya kan anaknya Saul. Aku mau menghinakan diriku lebih lagi bersama hamba-hambaku. Nggak peduli. Jadi pada saat saudara di sini pegang mikrofon, ayo kita nyanyi, naikkan pujian. Malu ah. Daud dengan sekuat tenaga, dia nggak malu. Dia dicemooh oleh istrinya sendiri. Jangan malu, saudara. Urusannya adalah dengan Tuhan. Nah, ini gambarnya tentunya tidak tepat ya, karena harusnya ini yang warna ungu sudah dilepas. Kostum kerajaan yang warna ungu sudah dilepas karena dia harus pakai baju efod. Nah, ini dia. Begitu dia masuk ke Yerusalem, akhirnya sampai ada satu Mazmur 24. Mazmur Daud. Kalau saudara ingat, ya. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang. Dia berkata kepada gerbang kota Yerusalem, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad.
Lift up your heads, all you gates. Supaya masuk, so that the King of Glory, Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Begini saudara. Dalam sebuah kerajaan yang namanya raja selalu cuma satu. Tidak ada dua. Enggak ada dua. Always one. Raja itu selalu cuma satu. Meskipun dia punya banyak anak, dia punya banyak family, yang jadi raja selalu cuma satu. Sebelum si raja mati, anaknya tidak bisa naik takhta. Selalu cuma satu. Nah ini si Daud itu raja. Tapi dia masuk ke ibu kota Yerusalem. Dia ngomong begini. Supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jadi dia addressing God as king. Posisi itu dia bilang, Tuhan bukan aku rajanya. Engkau yang raja. Jadi dia mendedikasikan seluruh acara ini dan the whole city. Dia mengaku di hadapan seluruh bangsanya, engkau raja. Karena raja cuma satu. Setelah itu dia menoleh ke seluruh bangsanya dan presented the whole nation before the Lord. This is Jacob. This is your people. The generation of those who seek your face. Di depan Tuhan, dia bawa seluruh bangsanya. Tuhan engkau raja. Ini generasi yang mencari wajahmu. Itu yang dilakukan Daud. Tidak pernah terpikir oleh orang lain. Tidak pernah terpikir. I have to close with this. Mengapa harus praise and worship? Kita tahu mengapa tabernakel David yang di-restore sama Tuhan, bukan tabernakel Musa. Nah ini angka ini sudah kita lihat minggu lalu. Ya kan? Dia meng-hire 4.000 musicians, 4.000 penjaga gerbang, 288 penyanyi, praise and worship 24/7, 365 hari selama 33 tahun. Ini full time. Dia harus membiayai, menggaji orang-orang ini, ya, tidak terputus. 24 jam 7 hari selama 33 tahun. Ayat ini luar biasa. Padahal engkau, sebetulnya bukan padahal ya. Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. So, kenapa praise and worship menjadi penting banget? Kenapa ini yang harus direstorasi? Ini Kisah 15 ayat 16 sampai 18. Kemudian aku, huruf besar, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Ini Tuhan. Pondok Daud yang telah roboh. Jadi itu yang mau direstor. Pujian dan penyembahan yang sudah hilang harus dibangkitkan lagi. Jadi ada satu era di mana itu hilang, saudara. Harus dibangkitkan lagi. Pertanyaannya mengapa? Ya, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. 17. Supaya ini berarti kan mengapa toh? Supaya apa? Semua orang mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah akan kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini, yang telah diketahui sejak semula. Supayanya ini. Jadi apa isi hati Tuhan? Isi hati Tuhan adalah semua bangsa datang mengenal Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan cuma itu, Yesus sebagai Raja. Caranya dikasih tahu, dipulihkan Tabernacle of David. What is Tabernacle of David? Praise and worship 24/7. Masalahnya siapa yang mau melakukan ini? Siapa yang mau? Di beberapa tempat, di beberapa negara sudah ada rumah doa 24 jam seminggu. Di Perth ada satu, dibangun oleh seorang yang bernama, seorang wanita, mungkin saudara tahu, bekas atlet nasional Australia, namanya Margaret Court. Dia punya denominasi namanya Victory Life. Dia punya rumah doa 24 jam seminggu. Diakui oleh council setempat. Itu di Perth. Di Indonesia ada. Di Sentul City,
menara doa 24 jam sendiri. Kayak saya pernah ke situ soalnya. 24 jam seminggu. Di luarnya itu ada ruangan-ruangan seperti ruangan kecil gitu untuk pendoanya. Mereka bergantian selama 2 jam. Di Yerusalem ada namanya Sukat Halel. Saya pernah ke sana. 2 jam sekali diganti timnya. Timnya dari seluruh penjuru dunia. Memuji menyembah 24 jam 7 hari. Tidak terputus. Saya pernah waktu itu di sana, di Yerusalem. Dan dapat jam-jam kritis. Sekitar jam 11 sampai jam 1 pagi. 2 jam ganti orang, 2 jam ganti orang. Tapi tidak pernah putus. Karena mereka tahu something ini. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Nah kita berdoa begini kan. Kita berdoa minta jiwa-jiwa, betul toh? Tuhan bilang berdoalah untuk pengerja, bukan tuayan yang didoain. Tuayannya banyak. Yang kurang bukan tuayannya, yang kurang pengerjanya. Kita berdoa. Tapi ada satu rahasia ternyata pada saat ini dipulihkan, maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan datang sendiri. Datang sendiri. Tahu dari mana? Ya karena itu tadi di Mazmur 23. Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Pada saat takhta itu dinaikkan, dia akan menarik something. Pada takhta itu orang-orang akan datang. Tanpa disuruh mereka datang. That is the secret. Dan itu isi hati Tuhan. Nah kalau saudara baca Kisah 15, ini konteksnya begini. Zaman itu terjadi perselisihan di sidang jemaat Yerusalem. Mengapa? Karena mulai banyak orang non-Yahudi yang akhirnya menerima keselamatan. Mereka ada yang pro, ada yang kontra. Karena mereka tahu menurut hukum Taurat keselamatan hanya untuk orang Israel, betul kan? Tapi ternyata saudara tahu di Kisah 10, Cornelius satu seluruh keluarga orang Itali menerima baptisan Roh Kudus, bahkan diselamatkan. Mereka mulai bertanya-tanya yang benar yang mana ini? Kok begini jadinya? Sampai akhirnya mereka berdebat di dalam sidang itu dan akhirnya seorang yang bernama Yakobus berdiri dan berkata ini Yakobus. Dia mengutip dari Amos 9 ayat yang 11. Ini bunyinya. Jadi kalau kita mau supaya orang datang mengenal Tuhan, ini, let us pray. Yes.